Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang yang lagi ngomongin soal green construction loh. Iya, aku pernah dengar, tapi memangnya sepenting itu ya? Penting banget, soalnya kalau pembangunan terus dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan, dampaknya bisa sangat serius. Contohnya, emisi karbon dari bangunan bisa memperparah pemanasan global. Tapi kan bangunan biasa juga tetap berdiri dan dipakai. Apa bedanya? Bedanya besar. Bangunan yang tidak ramah lingkungan biasanya boros listrik dan air, menghasilkan banyak limbah, dan bisa bikin polusi udara dalam ruangan. Jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, itu semua bisa merugikan manusia dan lingkungan. Wah, berarti kalau grand construction nggak dilaksanakan, kita bisa kena dampaknya. Iya, bayangin aja, kalau semua kota jadi makin panas karena efek rumah kaca, rawan banjir karena kurangnya ruang terbuka hijau, dan biaya listrik yang semakin mahal. Bahkan bisa mempengaruhi kesehatan kita juga loh. Jadi intinya, kalau kita terus abaikan konsep grand construction, kita sendiri yang rugi di masa depan. Betul sekali. Makanya kita harus mulai sadar dari sekarang. Jangan nanti-nanti. Green construction atau konstruksi hijau adalah proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan bangunan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utamanya adalah membangun lingkungan yang sehat, hemat energi, dan mendukung keberlanjutan bumi. Konsep ini mencakup seluruh siklus hidup bangunan, dari pemilihan lokasi, desain, konstruksi, penggunaan, hingga pembongkaran. Dengan kata lain, konstruksi hijau adalah masa depan dunia konstruksi yang berpihak pada manusia dan lingkungan. Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar. Krisis iklim, polusi, dan konsumsi energi yang berlebihan. Tahukah kalian? Sektor konstruksi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, yaitu sekitar 40% emisi gas rumah kaca secara global. Proses pembangunan gedung-gedung tinggi, jalan raya, dan infrastruktur lainnya menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan serta menggunakan jumlah yang besar. Tak hanya itu, penggunaan material seperti beton dan baja memerlukan energi besar dan meninggalkan jejak karbon yang tinggi. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan konstruksi terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan ini memang baik jika ditinjau dari sisi ekonomi. Namun, jika tidak dikendalikan, efeknya bisa memperparah krisis iklim global dan mempercepat kerusakan lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk mencari solusi dari sistem yang selama ini dianggap normal. Dalam mewujudkan konstruksi ramah lingkungan diperlukan dukungan regulasi yang kuat. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Menteri PUPR tentang bangunan gedung hijau dan insentif pajak bagi pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) juga menjadi dasar hukum penting yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, pembangunan termaksud sektor konstruksi harus memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Selain itu, arah kebijakan pembangunan nasional juga mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Jika semua pemangku kepentingan mematuhi dan mendorong implementasi regulasi ini, maka transformasi menuju konstruksi hijau akan lebih cepat tercapai. Teknologi kini menjadi katalis dalam mewujudkan konstruksi hijau. Beberapa inovasi menarik sudah diterapkan di berbagai negara, misalnya panel surya yang menyuplai listrik dari energi matahari secara mandiri. Bangunan bisa lebih hemat energi dan tidak bergantung pada sumber listrik konvensional. Ada juga atap hijau yang ditanami vegetasi untuk menyerap panas, meredam suara, dan menambah keindahan bangunan.
Teknologi smart home memungkinkan pemilik bangunan mengontrol penggunaan listrik, air, dan suhu ruangan secara otomatis melalui sensor. Teknologi cetak 3D juga semakin populer karena dapat mencetak rumah dalam waktu singkat dan efisien bahan. Bahkan, cat bangunan tertentu kini dikembangkan untuk menyerap karbon dioksida di udara. Semua inovasi ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang sehat, hemat energi, dan tahan lama. Mari kita lihat contoh nyatanya. The Edge di Amsterdam adalah contoh sukses dari gedung pintar dan ramah lingkungan. Gedung ini menggunakan 100% energi terbarukan, memiliki sistem pengolahan cahaya otomatis, serta sensor untuk menyesuaikan suhu dan pencahayaan sesuai aktivitas pengguna. Di Indonesia, gedung Sinarmas MSIG Tower di Jakarta mendapat sertifikasi bangunan hijau dari Green Building Council Indonesia. Gedung ini menggunakan kaca low E yang memantulkan panas matahari, serta memiliki sistem pengolahan air limbah dan air hujan. Bangunan seperti ini membuktikan bahwa teknologi hijau bukanlah hal yang futuristik lagi, tetapi sudah menjadi realita dan bisa diterapkan secara luas. Meskipun terdengar ideal, konstruksi hijau juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya awal yang tinggi. Banyak pengembang masih ragu karena takut investasinya tidak sebanding dengan keuntungan. Selain itu, masih banyak tenaga kerja yang belum familiar dengan teknologi dan prinsip konstruksi hijau. Namun, semua tantangan ini juga membuka peluang. Pelatihan tenaga kerja, pengembangan bahan bangunan lokal yang berkelanjutan, hingga kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi bangunan hijau menjadi potensi besar. Bahkan, industri ini juga menciptakan lapangan kerja yang baru di bidang energi terbarukan, teknologi cerdas, dan konservasi lingkungan. Jika kita mempersiapkan diri dari sekarang, kita akan menjadi bagian dari solusi masa depan.